Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, baiklah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah, kami mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, baik dalam karya, harapan, berelasi dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui pergumulan dan kesedihan. Saat ini dengan penuh harapan, kita berhimpun bersama dalam satu kerinduan, berjumpa dengan Tuhan. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik, adalah tema yang akan menuntun kita menjalani hidup hari ini dan sepanjang minggu ini. Jemaat Tuhan, kita berdiri menyambut kehadirannya saat ini. Bersoraklah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Sejahteralah kita sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa
mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah yang maha adil dan maha kudus. Dengan rasa malu dan gentar, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu, mengakui dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami kadang gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Terkadang kami tidak sungguh-sungguh melawan yang jahat dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk melakukan yang baik dan benar, dan setia mengikuti Kristus. Bagi setiap kita yang menyesali dosa, Tuhan meneguhkan kembali kasih-Nya kepada kita. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 5-7. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat 20-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca Mazmur 105 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-36 secara responsorial. Mazmur 105 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-36 di atas judul perikop puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Demikianlah Israel datang ke Mesir, Dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, Dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya, Dan Harun yang telah dipilihnya. keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka. Dan mujizat-mujizatnya di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah. Dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka. Bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat. Dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka. Dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka. Dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang. Dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya. Yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka. Dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagahan mereka. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, mari persiapkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 3
ayat 1 sampai 15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pembacaan kedua Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil menurut Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Injil menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mendapatkannya, mari biarkan sejenak kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari yang Tuhan tentukan bagi kami untuk bersekutu, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan, terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan persekutuan kami pada pagi hari ini. Berikan kekuatan hikmat-Mu agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi bagian kehidupan kami. Dan urapi kami semua Tuhan, baik yang akan menyampaikan maupun yang akan mendengarnya. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan kami untuk senantiasa hidup dalam kasih-Mu di tengah-tengah hidup karunia Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama akan kita baca dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir."
Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Amin firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat kita berdiri, kita membaca Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Baiklah, kita mengaminkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, dan kita bersama-sama bersuka cita memuji memuliakan namanya dengan menyanyikan Mazmur 105 pada bait yang kedua, "Bersuka hatilah semua." Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehat? Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diberi tema, dan kita akan berangkat dari tema jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Saudara-saudara, tema ini sederhana dan praksis. Luar biasa saudara-saudara, kita tidak harus menjadi teolog untuk mengerti tema ini atau mengerti firman Tuhan hari ini. Sebab Alkitab dengan begitu jelas telah berbicara hal yang sangat praktis. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara dan saya pasti mengerti ini. Pasti tahu dengan kalimat ini, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Saya pikir tidak ada yang tidak mengerti dengan kalimat ini. Begitu jelas, clear. Jika kita pandang dari kehidupan praksis kita, saudara-saudara, tentu kita bisa mengatakannya ini. Dan kalau firman Tuhan ini kita pegang dan dalam hidup kita, lalu kita ajarkan kepada anak-anak kita, namun terlebih dahulu, sebelum kita mengajarkannya, kita hidupi dulu. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Maka kita akan banyak terhindar dari kebodohan
atau dari kerusakan dunia yang menuju kepada kehancuran. Firman Tuhan yang kita renungkan ini begitu simpel, jelas, dan tidak usah diterjemahkan macam-macam lagi. Pegang dan terima firman Tuhan, maka itu akan membentuk hatimu, membentuk pikiranmu, juga anak-anak kita ketika kita mengajarkannya berulang-ulang kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara mengenai kejahatan, saya kira semua orang tahu, kita sering nonton di acara buser. Biasa kalau akhir acara buser dulu, tapi sudah tidak ada buser sekarang, buru sergap, selalu Bang Napi katakan begini, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, namun ada kesempatan. Kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Artinya saudara-saudara, di sekeliling kita dipenuhi dengan segala bentuk kejahatan dan hati orang-orang yang kadangkala cenderung untuk membuahkan kejahatan semata. Kejahatan ada di sekitar kita dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi dia tidak tertutup kemungkinan, saudara-saudara. Bahkan tidak menjamin seseorang yang aktivis, pengasuh sekolah minggu, orang yang beriman, pendeta sekalipun, majelis gereja, bisa jatuh dan melakukan hal-hal kejahatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini tema yang saya katakan tadi praktis, kita coba lebih jauh melihat ini. Kalau kita membaca dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 ini, pemanggilan dan pengutusan Musa menghadap Firaun untuk membawa umat atau bangsa Israel keluar dari Mesir, ini adalah cara Tuhan bekerja membebaskan umatnya, yakni dengan melawan dan mematahkan kuasa Firaun yang dipandang merupakan sumber penderitaan umat Israel. Jadi termasuk ini, Firaun ini adalah pelaku kejahatan, merupakan sumber penderitaan umat Israel. Bayangkan mereka diperbudak, saudara-saudara. Dan ini menandakan, saudara-saudara, memberi pesan bahwa Allah membenci, bahwa Allah tidak menginginkan tindakan kejahatan untuk menindas kehidupan manusia, untuk menindas sesamanya. Tuhan tidak akan berdiam untuk menyaksikan kesewenang-wenangan terjadi terus-menerus terhadap umatnya. Segalanya harus segera diakhiri. Jeritan dan seruan umat yang sampai pada Tuhan telah membuat Tuhan bertindak mengupayakan pembebasan bagi mereka. Jadi poin penting dari ini, saudara-saudara, ketika kita menghubungkan tema kita bahwa Allah di pihak orang yang melakukan kebaikan. Dan Allah membenci, Allah tidak senang terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Sekali lagi ini bukti nyata bahwa Allah tetap setia pada janjinya. Dan merupakan bukti nyata Allah membenci penindasan dan perbuatan jahat. Nah, lebih jauh saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lebih dalam bacaan yang kedua Roma 12, saya kira lebih praksis lagi di sana. Di sana memperlihatkan bagaimana harapan dan kehendak Tuhan itu harus diwujudkan. Kepada jemaat Roma, Rasul Paulus memberi pesan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, ayat yang ke-9, ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21, saya kira saudara-saudara bentuk praktis dari apa yang harus dibuat, apa yang Tuhan mau buat saudara dan saya kita lakukan di tengah-tengah hidup ini yang penuh dengan kejahatan, saudara-saudara. Ayat yang ke-9 itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Seringkali saudara-saudara, orang yang membenci, orang yang melakukan kejahatan itu biasa pura-pura menunjukkan kebaikannya, padahal ada U di balik B, ada udang di balik bakwan. Saudara-saudara, lalu terus jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu poin pertama secara praktis. Sekali lagi ini tidak usah kita pikirkan atau tafsirkan lagi apa itu jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ayat yang ke-17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini kembali lagi melawan kejahatan dan melakukan hal-hal yang baik. Dan poin yang terakhir dari ayat ini, di ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, karena itu saudara-saudara, pertanyaan penting, apa yang bisa mengalahkan kejahatan? Kebaikan. Hanya kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Apa yang bisa mengalahkan kebaikan, saudara-saudara? Kira-kira apa yang bisa mengalahkan kebaikan? Tidak ada, saudara-saudara. Mau pakai apa lagi untuk mengalahkan kebaikan? Kalau baik ya sudah begitu, dan itu normalnya, idealnya. Karena itu kalau mau kita katakan kejahatan bisa mengalahkan kebaikan, saya kira sebetulnya tidak bisa. Secara filosofinya bahwa kalau kebaikannya kebaikan, nggak bisa lagi dikalahkan oleh kejahatan. Tapi kejahatan bisa dikalahkan oleh kebaikan. Karena itu ini poin kita ayat 21 mengatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-21 dari Roma, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya jelas, agar tidak kalah dengan kejahatan. Karena itu sikap yang dibutuhkan jelas, bukanlah sekedar sebuah sikap pasif dalam rangka mengalahkan kejahatan. Sikap kita bukan sikap pasif atau apatis. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah sebuah sikap proaktif yang melakukan kebaikan. Kejahatan tidak bisa dikalahkan hanya dengan berdiam diri, melainkan harus dikalahkan dengan terus melakukan kebaikan. Mari saudara-saudara, saya ajak bersama-sama untuk membaca Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama ayat 9, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tadi dikatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tadi saya katakan dalam rangka mengalahkan kebaikan itu bukan berdiam diri dan bukan pasif atau apatis, tetapi dia harus bergerak. Karena itu Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah merasa jemu, jangan pernah merasa bosan, dan jangan pernah abai untuk melakukan kebaikan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena itu, ini tadi saya katakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, ayat yang ke-10, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik.
Karena ada tiba waktunya nanti saudara-saudara, Anda mau melakukan sudah tidak ada waktu lagi. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajak kita semua selama masih ada kesempatan. Artinya saudara-saudara, kita lebih condong untuk merangkul melakukan kebaikan ketimbang kejahatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lebih jauh kita merenung firman Tuhan hari ini, bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dari awal tadi saya katakan bahwa tema ini praktis, sebuah perintah kedengarannya enak dan mudah, namun sangat sulit untuk diterapkan saudara-saudara. Dengan kata lain, mudah untuk mengatakannya kepada seseorang agar dia mau melakukan sesuatu yang baik dan menjauhi kejahatan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sekali lagi dia praktis. Karena itu tadi saya katakan, tidak usah lagi diterjemahkan kata apa atau ditafsirkan bagaimana lagi. Jauhi kejahatan, lakukan kebaikan. Ini panggilan kita. Panggilan anak-anak Tuhan di tengah-tengah banyak kejahatan saudara-saudara. Dan saya kira banyak hal-hal tentang kejahatan itu kita tahu semua saudara-saudara. Di rumah ada kejahatan terhadap istri atau terhadap suami atau terhadap anak-anak dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada umumnya seseorang bisa melakukan yang baik kepada orang lain apabila orang lain berbuat baik kepada dirinya. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Sekali lagi, pada umumnya seseorang bisa melakukan yang baik kepada orang lain apabila orang lain berbuat baik juga kepada dirinya. Jadi kayak hukum timbal balik ya, pembalasan itu. Ada begitu banyak orang yang mampu dan bisa melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, namun tidak mampu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tidak mampu berbuat kebaikan kepada orang yang telah menyakitinya, berarti orang tersebut belum berdamai dengan masalahnya, belum berdamai dengan dirinya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau sampai hari ini ada di antara kita, di rumah kita masih ada menyimpan yang sering orang katakan akar pahit, yang sering menyimpan dendam, yang menyimpan iri, dengki, yang menyimpan kebencian dan tidak bisa berdamai dengan masalahnya dan tidak bisa mengampuni orang lain. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita pengikut Kristus? Sementara Kristus mengajarkan kita untuk berkata kasihilah musuhmu. Dan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Sebab hanya dengan melakukan kebaikan melalui pengampunan saudara-saudara, maka kejahatan bisa dikalahkan. Saya pikir Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi bagian ketika Yesus melakukan pelayanan misi penyelamatan di dunia ini. Ia tidak pernah melawan kejahatan, tetapi dia terus melakukan kebaikan dan kejahatan itu dikalahkan. Sehingga saudara-saudara dan saya telah dipulihkan, dimerdekakan dari dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu dengan tema ini, jauhi yang jahat. Kalau hari ini Bapak Ibu saudara-saudara masih ada menyimpan dendam, masih ada menyimpan iri, masih ada menyimpan kebencian, baik mungkin sesama warga jemaat maupun mungkin dalam pertemanan atau di kantor
Mari saudara-saudara, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, mengajak kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan giatlah selalu menyuarakan dan melakukan kebaikan itu. Kata Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Jangan pernah engkau jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah jemu atau jangan pernah bosan. Jangan ketika Anda sudah melakukan kebaikan, cukuplah itu. Firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk melakukan kebaikan terus menerus. Jangan bilang nanti ada kesempatan. Karena saudara-saudara, poin ke-10 tadi mengatakan ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudara, biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kita semua untuk selalu hidup menjauhi diri dari kejahatan dan selalu melakukan kebaikan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, atau apapun yang kita miliki saudara-saudara untuk melakukan kejahatan, kita tidak mampu. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan untuk mengalahkan kejahatan itu. Oleh karena itu, hiduplah selalu di dalam terang kasih Tuhan. Dan hanya dekat dengan Allah, hanya dekat dengan firman-Nya, maka Anda akan selalu dikuatkan dan dikuatkan untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan perbuatan kebaikan kepada setiap orang, bukan melihat siapa dia, bukan melihat latar belakangnya, atau melihat mungkin ada sesuatu yang mengganjal kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Teruslah saudara-saudara. Untuk itu Tuhan memanggil kita untuk melakukan kebaikan bagi setiap saja tanpa melihat latar belakangnya. Bukan dipanggil untuk melakukan kejahatan, tetapi Kristus memanggil saudara. Kristus mengampuni saudara dan saya untuk melakukan kebaikan. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah bagian ungkapan syukur kita bahwa Allah telah menyelamatkan engkau. Dan biarlah dengan perbuatan baik itu, jangan kita menghitung-hitung, tapi kita memberikan sebagai ungkapan syukur. Kita melakukan kebaikan itu sebagai bagian ungkapan syukur kita. Dan biarlah orang lain melihat, dan biar orang mengatakan puji Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik itu dalam gereja, di kantor kita, maupun di mana Tuhan tempatkan kita. Teruslah berbuat baik dan jangan pernah jemu-jemu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dalam pengakuan iman, dalam pengakuan iman Gereja Toraja. Kita mengucapkan rumusan inti pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan anugerah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan tuntunan firman Tuhan dari Bilangan pasal 18 pada bait yang ayatnya yang ke-29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mengiringi persembahan kita pada saat ini, mari kita bersama-sama bersyukur lewat pujian Aku Bersyukur Padamu, nyanyian jemaat nuansa etnis. Kita bersama-sama berdoa, sahabat. Kami bersyukur ya Allah untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama hari ini, yang mengajak kami semua untuk selalu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan senantiasa menjauhi yang jahat dan melakukan hal yang baik. Kami mohon ya Allah oleh urapan kasih-Mu lewat pimpinan Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami berdoa, bersyukur bersama-sama keluarga Yohanes F. Kamudi atas ulang tahun ke-60 dan atas selesainya studi anak kekasih Natalia Stella Febrianti Kamudi di Universitas Atmajaya Makassar. Bersyukur atas ulang tahun pernikahan ke-26 keluarga Freddy Takaya tanggal 29 Agustus 2020. Bersyukur atas kasih Tuhan persembahan perpuluhan Yoel Takaya. Bersyukur atas ulang tahun Ambon dan Intra. Bersyukur ulang tahun pertama Sena Abigail Saleh. Bersyukur atas kesembuhan Sena dan Fier. Bersyukur ulang tahun Alvaro Juan Kartika Rada keempat untuk SMGT. Dan bersyukur perpuluhan salah seorang anggota jemaat. Kami bawa persembahan syukur anak-anak-Mu ini bersama dengan persembahan yang telah kami berikan bersama-sama lewat persembahan pundi. Dan juga berkati ya Tuhan persembahan tubuh dan jasmani kami. Perkenanlah Engkau Tuhan atas semua persembahan ini, sehingga kami senantiasa layak dalam mempergunakan berkat-berkat-Mu dan juga di dalam menghidupi hidup karunia Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, sehat senantiasa dan berkat-berkat Tuhan lainnya yang telah kami terima dalam keluarga kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa sujud syukur, untuk berbagai kasih Tuhan, berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup ini. Bapa di surga, kami doakan warga jemaat-Mu jika ada yang dalam berduka cita karena ditinggal kekasih-kekasih mereka atau keluarga-keluarga mereka, Tuhan teguhkan segenap jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang sakit dan dalam masa tua, Bapak Daniel Tangmakti, Bapak Daud Tamma, Nenek Radit, Nenek Elsie, Oma Melan. Tuhan kiranya memberkati segenap orang tua kami dan juga memberkati obat-obat yang diberikan dokter para medis, menguatkan orang tua kami dan kiranya perlahan-lahan kuat, sehat kembali, dan kiranya kami juga boleh dipertemukan di ibadah-ibadah bersama ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan memberkati mereka, dan kiranya lewat gereja-Mu Engkau akan terus memakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan dalam perhatian lebih kepada janda, duda, anak yatim piatu. Kami bersyukur bersama-sama untuk hari ulang tahun kekasih kami Yohanes Ferdinand Kamudi Evelyn dan Asti Managalik pada tanggal 24 Agustus. 25 Agustus Petrus Pundu, 26 Agustus Luciana Lebok Seltus Saranga Intra Galatia Paulus Sandape, 27 Agustus Benyamin Agustinus Paseru, 28 Agustus Alvaro Juan Kartika Rada dan Adriani Sirandan, 29 Agustus Anabel Timothy R dan Basri Barahima, 30 Agustus Ferdianus Akka, Paritin Tandi Padang, Albert Sare, Deni Tandi Salusu. Ke dalam tangan-Mu ya Allah kami bawa kekasih-kekasih ini. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Lanjutkan pemeliharaan-Mu ya Allah, berkat kasih-Mu ke tengah-tengah kehidupan mereka, dan kiranya panjang umur senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Kami doakan anak-anak kami di jenjang pendidikan yang mereka tempuh, TK sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka dalam mengejar cita-cita mereka dan mampukan mereka untuk belajar sungguh-sungguh sekalipun harus lewat virtual ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, anak-anak-Mu yang mencari lapangan pekerjaan, buka jalan. Dan secara khusus untuk anak-anak kami yang tengah saat ini mempersiapkan diri mereka dalam pendaftaran untuk menjadi abdi negara atau di bagian pertahanan, baik itu di TNI maupun di kepolisian. Tuhan mempersiapkan anak-anak kami, berikan hikmat kearifan, berikan kemampuan dan khususnya kekuatan bugar untuk fisik mereka. Biarlah ya Tuhan, doa pribadi anak-anak kami, doa orang tua bahkan jemaat-Mu mengiringi mereka. Sukses kiranya boleh menjadi bagian anak-anak kami. Kami doakan pemerintah kami, berikan kearifan kebijaksanaan bersama dengan TNI Polri yang terus menegakkan keamanan, juga dalam mengusahakan akan COVID-19 ini kiranya cepat berlalu. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan untuk mengayomi kami semua. Begitupun para tenaga medis, juga setiap orang-orang, para relawan gereja dan badan sosial yang terus mendukung akan kesembuhan bagi para
anak-anak Tuhan yang terpapar karena virus corona. Kiranya virus corona ini cepat berlalu dari kehidupan kami. Bapa, kami berdoa secara pribadi untuk setiap rencana hidup, harapan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Allah, tuntun peliharakan kami dalam kehidupan kami, dalam cita-cita, dalam harapan-harapan, dalam kehidupan keluarga. Peliharakan kami semua dalam kehidupan sepanjang minggu ini. Dan berkati segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan mereka dan juga menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan pergi untuk senantiasa mewartakan kebenaran firman Tuhan lewat pola hidup di tengah-tengah dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sepujian dari Kidung Jemaat 342 ayat 2, keluar dari kau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah hidup ini dengan tetap setia pada jalan kebenarannya. Lakukanlah kehendaknya, hiduplah selalu dalam pengharapan, jadilah saksinya melalui kehidupanmu dengan melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan. Amin. Di penghujung ibadah kita pada saat ini, kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong menyertai kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Karena itu pada pagi hari ini dari awal sampai penghujung ibadah kita ini, Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena itu mari kita bersyukur lewat pujian, besarlah untungku. Jika Yesus
Pendeta Elia Buntugayang STH, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan senantiasa menolong, memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.